Oke bro, kita coba lagi. Ternyata bisa hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan berbagi pengalaman tentang motor saya Fiction yang tidak bisa hidup atau tidak bisa start. Jadi kemungkinan baterainya ini mungkin bermasalah atau komponen yang lain. Langsung saja kita cek. Kita buka jok di bagian belakang, ada di sebelah kiri dekat spakbor belakang untuk Fiction yang model lama. Langsung kita cek tegangan baterainya. Kita setel avometer atau digital multimeter ke voltage DC. Jadi di situ ukurannya kita akan ukur seberapa besar nilai tegangan yang ada di aki motor tersebut. Yang probe merah positif dihubungkan ke positif baterai, dan probe yang hitam dihubungkan ke negatif baterai. Jadi ketemunya di 3,3 volt. Sepertinya cukup low bed atau tegangannya kurang sekali yang dibutuhkan oleh aki di sebuah sepeda motor. Jadi ini kita tes lagi dalam kondisi mesin hidup atau engine hidup, didapatkan sekitar 14,4 volt. Jadi pada saat mesin mati itu 3,3 volt dan mesin hidup 14,4 volt. Kalau 14,4 volt ini sepertinya sudah cukup bagus tegangannya. Hanya saja pada saat engine mati ini yang kita perlu cari tahu kenapa dia sampai 3,3 volt. Oke, selanjutnya kita akan coba mengeliminasi atau menyingkirkan. Kita cek satu persatu untuk tegangan yang keluar dari kiprok. Kita buka kabelnya, yang kabel positif ke baterai dan kabel negatif ke baterai. Kita cek tegangan yang ada di kiprok atau regulator. Seperti biasa, kabel positif di kabel positif, kabel probe negatif di kabel negatif. Jadi kalau kita lihat ini dengan kondisi engine hidup didapatkan 14,4 volt. Itu artinya tegangan yang dikeluarkan dari kiprok atau regulator itu sudah cukup bagus. Sedangkan kita cek baterainya masih di sekitaran 3,3 volt. Jadi sepertinya baterainya ini tidak menyimpan tegangan. Untuk memastikan semua kondisinya sudah bagus, kita perlu memastikan arus yang keluar dari spool. Di sini ada 3 kabel warna putih. Nah, di situ kita perlu cek kondisinya, kondisi arus yang ada di masing-masing kabel tersebut. Seharusnya bila keadaan normal, semua pengukuran menunjukkan di 6 ampere. Kita akan setel digital multimeter ke setelan pengukuran AC ampere dengan arus AC.
Jadi kita akan setel di 200, maksud saya di 20, dan probe warna merah ini dipindah ke soket di 20 ampere, dan kita siap untuk mengukur arus yang ada di spool tersebut. Kita coba hidupin motornya. Sepertinya motornya susah untuk hidup, jadi kita perlu jumper baterainya atau jumper akinya agar mesin bisa menyala atau engine bisa hidup. Setelah engine hidup, kita perlu ukur di masing-masing soketnya atau di masing-masing kabelnya. Sini kita cek, dapatnya sekitar 6,6 ampere dari ujung kiri dengan kabel yang ada di tengah. Kemudian masih 6,6 ampere juga. Lalu kabel ujung kiri dengan ujung kanan sekitaran 6,68, dan itu artinya bagus. Oke, kita sudah ketahui bahwa arus yang keluar dari spool itu sudah bagus, dan arus yang keluar dari kiprok juga sudah bagus. Jadi kita perlu melepas baterainya atau akinya. Perlu diperhatikan bahwa dalam melepas kita harus melepas dulu negatifnya, lalu kemudian lepas kabel positifnya. Dan ini adalah spek baterainya, 12 volt 3,5 ampere hour, merek YTZ 5S Yuasa. Jadi kita perlu mengganti aki dengan spek yang tertera di aki tersebut. Jadi ini adalah aki baru saya, sekitaran 210.000 harganya. Saya pasang di tanggal 1 bulan 6 2020. Kita pasang, dan perlu kita pastikan bahwa kita memasang kabel positif dan negatif tadi dengan kebalikannya, yaitu dengan cara pasang dulu kabel positif lalu kabel negatif. Kenapa dilakukan hal seperti itu? Karena hal ini untuk meminimalisir terjadinya hubungan singkat yang ada di dalam proses pemasangan sebuah baterai. Pastikan kekencangan kabelnya agar tegangan tidak naik turun. Kita coba start motornya setelah dilakukan penggantian dengan aki baru, dan ternyata masih belum bisa nyala. Saya tombol tekan startnya di sini. Terus selanjutnya kita perlu mengecek relay starting. Ini adalah relay start yang saya pegang ini. Kita akan coba membukanya.
relay starting atau relay start. Relay yang digunakan untuk men-start engine atau mengaktifkan dinamo start yang ada di motor. Kita coba buka, dan ini relay startnya, merek Omron, 12 volt DC, made in Thailand. Jadi di dalam relay ini ada 4 konektor, 2 konektor besar dan 2 konektor kecil. Untuk melakukan proses start engine, maka 2 konektor ini harus dihubungkan, atau 2 konektor yang besar ini. Jadi kita akan coba men-shortkan atau menjumperkan kabel yang ada di konektor tersebut, konektor yang besar. Tetapi kita lakukan di konektornya. Kita coba ambil sebuah kabel yang tidak terlalu panjang, lalu dengan kontak posisi on kita shortkan, dan engine sudah hidup. Artinya relay ini harusnya sudah bisa bekerja, atau koneksi sistemnya sudah bekerja, sudah bagus, tidak ada yang putus jalurnya atau tidak ada yang intermittent. Seharusnya semua diagram ini bagus, dan ini menandakan bahwa seharusnya kita sudah bisa menyalakan sebuah motor ini dengan seperti biasa. Jadi sebelum kita melakukan penggantian relay, saya ada tips dan trik khusus untuk menghidupkan motor ini. Jadi di tombol start yang sebelah kanan ini kita perlu kita beri lubrikasi. Bisa menggunakan WD-40, bisa juga menggunakan cairan yang lain, yang gunanya adalah untuk melunturkan jamur yang ada di kontak tersebut. Dan saya menggunakan chain loop untuk melumasi bagian dalam dari komponen tombol start. Saya coba kasih, saya tekan-tekan terus, posisinya pada off dulu. Kita perlu melubrikasinya dulu, kita perlu beri pelumasan dan sekaligus membersihkan permukaan kontak yang ada di switch tersebut. Ini saya coba kasih lagi. Perlu kita picik-picik terus. Oke bro, kita coba lagi. Dan kita coba, kita outkan. Dan motor bisa hidup seperti biasa. Jadi yang terjadi di sini adalah switchnya ini atau switch startnya ini mengalami korosi atau mengalami ada kerak-kerak atau jamur yang ada di kontak switch tersebut atau kontak saklar starting tersebut. Dan kita perlu memberi lubrikasi dengan menggunakan can loop atau WD-40 atau pelumas yang lain yang untuk melunturkan jamur-jamur dan korosi yang ada di kontak tersebut. Terima kasih, dan demikian video share pengalaman dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika kalian suka video ini, klik like, subscribe, dan komen.
Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi tegangan baterainya dengan kondisi mesin hidup dan baterai sudah diganti. Untuk memastikan bahwa keluaran dari regulator itu bagus, kita coba naikkan RPM nya dan harusnya tidak kurang 20